wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali menjalankan atau melaksanakan kewajiban kita sebagai mahasiswa, yaitu menjalankan lanjutan perkuliahan. Kami dari kelompok 2 mata kuliah perkembangan kepribadian guru, di mana kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Muhammad Fatir, yang kedua ada Nuni Purwanti, yang ketiga ada Silva Sofiatul Huda, dan yang terakhir saya sendiri, Teddy Bersandi. Pada kesempatan kali ini, di video ini kami akan menjelaskan mengenai materi teori psikodinamika. Pengertian teori psikoanalisis. Berbicara mengenai teori kepribadian, banyak sudut pandang ataupun paradigma yang mengkaji tentang teori ini. Berdasarkan video yang di-share pada pertemuan sebelumnya pada pengantar kepribadian, itu ada 7. Namun yang akan kami bahas pada video kali ini itu mengenai teori psikodinamika. Teori psikodinamika adalah suatu teori yang menjelaskan perkembangan kepribadian yang bersifat internal seperti emosi, motivasi, dan aspek-aspek lainnya. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berasal dari konflik-konflik psikologis yang terjadi pada manusia. Nah, perkembangan ini biasanya terjadi pada usia dini. Pada teori ini berangkat dari 2 asumsi dasar. Yang pertama, bahwa manusia merupakan termasuk kerajaan ataupun bagian dari dunia binatang, atau biasa disebut kingdom animalia. Yang kedua, bahwa manusia itu merupakan dari sumber energi, artinya bisa menghasilkan atau bisa melakukan sesuatu, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepribadian manusia berasal dari hal-hal yang dilakukan manusia, baik secara biologis maupun psikologis, yang disadari maupun yang tidak disadari. Psikodinamika merupakan pendekatan yang sudah lama muncul dalam dunia psikologis. Nah, dimana berbicara mengenai psikodinamik, kita mengenal tokoh yang paling terkenal, yaitu Sigmund Freud, yang dimana beliau merupakan bapak dari psikoanalisis sebagai teori yang dikajinya. Pada masanya, teori psikoanalisis sangat revolusioner sekali. Nah, sehingga pada saat ini juga banyak psikolog-psikolog ataupun pakar-pakar yang bergerak di bidang psikologi yang masih memakai teori-teorinya. Rincinya akan dijelaskan oleh pemateri yang selanjutnya. Teori kepribadian psikoanalisis Sigmund Freud. Baik, perkenalkan, nama saya Silva Sofiatul Huda. Di sini saya akan menjelaskan teori kepribadian psikoanalisis dari Sigmund Freud. Psikoanalisis adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai studi fungsi dari perilaku psikologis manusia. Pada mulanya istilah psikoanalisis hanya dipergunakan dalam hubungan dengan Freud saja, sehingga psikoanalisis dan psikoanalisis Freud sama artinya. Bila beberapa pengikut Freud di kemudian hari menyimpang dari ajarannya dan menempuh jalan sendiri-sendiri, mereka juga meninggalkan istilah psikoanalisis dan memilih suatu nama baru untuk menunjukkan ajaran mereka. Contoh yang terkenal adalah Carl Gustav Jung dan Alfred Adler, dan yang menciptakan nama psikologi analitis atau analytical psychology, dan psikologi individual atau individual psikologi bagi ajaran masing-masing. Psikoanalisis memiliki 3 penerapan. Yang pertama yaitu metode penelitian dari pikiran. Yang kedua yaitu suatu ilmu pengetahuan sistematis mengenai perilaku manusia. Yang ketiga yaitu suatu metode perlakuan terhadap penyakit psikologis atau emosional.
Teori psikoanalisis tersebut dikembangkan oleh Sigmund Freud. Psikoanalisis dapat dipandang sebagai teknik terapi dan sebagai aliran psikologi. Sebagai aliran psikologi, psikoanalisis banyak berbicara mengenai kepribadian, khususnya dari segi struktur, dinamika, dan perkembangannya. Pertama yaitu struktur kepribadian. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkatan kesadaran, yaitu sadar atau conscious, atau yang kedua prasadar atau preconscious, dan tak sadar, yaitu unconscious. Sampai dengan tahun 1920, teori tentang konflik kejiwaan hanya melibatkan ketiga unsur tersebut. Namun pada tahun 1923, Freud mengenalkan 3 model struktural yang lain, yaitu Das Es, Das Ich, dan Das Über-Ich. Struktur baru ini tidak mengganti struktur lama, tetapi melengkapi gambaran mental terutama dalam fungsi dan tujuannya. Freud berpendapat bahwa kepribadian merupakan suatu sistem yang terdiri dari 3 unsur, yaitu Das Es, Das Ich, dan Das Über-Ich, atau dalam bahasa Inggrisnya dinyatakan the ID, the ego, dan the superego, yang masing-masing memiliki asal, aspek, fungsi, prinsip, operasi, dan perlengkapan sendiri. Ketiga unsur kepribadian tersebut dengan berbagai dimensinya disajikan dalam tabel berikut ini. Dapat kita lihat. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian menurut Freud adalah bagaimana energi psikis didistribusikan dan dipergunakan oleh Das Es, Das Ich, dan Das Über-Ich. Freud menyatakan bahwa energi yang ada pada individu berasal dari sumber yang sama, yaitu makanan yang dikonsumsi. Bahwa energi manusia dibedakan hanya dari penggunaannya. Energi untuk aktivitas fisik disebut energi fisik, dan energi yang dipergunakan untuk aktivitas psikis disebut energi psikis. Freud menyatakan bahwa pada mulanya yang memiliki energi hanyalah Das Es saja. Melalui mekanisme yang diperoleh Freud disebut identifikasi. Energi tersebut diberikan oleh Das Es kepada Das Ich dan Über-Ich. Selanjutnya yaitu yang ketiga, mekanisme pertahanan ego. Menurut Freud, mekanisme pertahanan ego atau ego defense mechanism sebagai strategi yang digunakan individu untuk mencegah kemunculan terbuka dari dorongan-dorongan Das Es maupun untuk menghadapi tekanan Das Über-Ich atas Das Ich dengan tujuan kecemasan yang dialami individu dapat dikurangi atau diredakan. Freud menyatakan bahwa mekanisme pertahanan ego itu adalah mekanisme yang rumit dan banyak macamnya. Berikut ini ada 7 macam mekanisme pertahanan ego menurut Freud yang umum dijumpai. Yang pertama yaitu represi, yaitu mekanisme yang dilakukan ego untuk meredakan kecemasan dengan cara menekan dorongan-dorongan yang menjadi penyebab kecemasan tersebut ke dalam ketidaksadaran. Yang kedua yaitu sublimasi, adalah mekanisme pertahanan ego yang ditunjukkan untuk mencegah atau meredakan kecemasan dengan cara mengubah dan menyesuaikan dorongan primitif Das Es yang menjadi penyebab kecemasan dalam bentuk tingkah laku yang bisa diterima dan bahkan dihargai oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu proyeksi, adalah pengalihan dorongan, sikap, atau tingkah laku yang menimbulkan kecemasan pada orang lain. Yang keempat yaitu displacement, adalah pengungkapan dorongan yang menimbulkan kecemasan kepada objek atau individu yang kurang berbahaya dibandingkan individu semula. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, rasionalisasi, menunjukkan kepada upaya individu memutarbalikkan kenyataan. Dalam hal ini, kenyataan yang mengancam ego melalui dalih tertentu yang seakan-akan masuk akal. Rasionalisasi sering dibedakan menjadi 2, yaitu sour grape technique dan sweet orange technique.
Yang selanjutnya yaitu yang keenam, pembentukan reaksi adalah upaya mengatasi kecemasan karena individu memiliki dorongan yang bertentangan dengan norma dengan cara berbuat sebaliknya. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, yaitu regresi adalah upaya mengatasi kecemasan dengan bertingkah laku yang tidak sesuai dengan tingkat perkembangannya. Selanjutnya yaitu yang terakhir, tahap-tahap perkembangan kepribadian. Menurut Bird, kepribadian individu telah terbentuk pada akhir tahun kelima, dan perkembangan selanjutnya sebagian besar hanya merupakan penghalusan struktur dasar itu. Selanjutnya, Bird menyatakan bahwa perkembangan kepribadian berlangsung melalui 5 fase, yang berhubungan dengan kepekaan pada daerah-daerah erogen atau bagian tubuh tertentu yang sensitif terhadap rangsangan. Kelima fase perkembangan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu fase oral atau oral stage, 0 sampai dengan 18 bulan. Bagian tubuh yang sensitif terhadap rangsangan adalah mulut. Yang kedua yaitu fase anal atau anal stage, kira-kira usia 18 bulan sampai 3 tahun. Fase ini, bagian tubuh yang sensitif adalah anus. Yang ketiga yaitu fase phallic atau phallic stage, kira-kira usia 3 sampai 6 tahun. Bagian tubuh yang sensitif pada fase phallic adalah alat kelaminnya. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, fase laten atau latency stage, kira-kira usia 6 sampai usia pubertas. Pada fase ini, dorongan seks cenderung bersifat laten atau tertekan. Yang terakhir yaitu yang kelima, fase genital atau genital stage, terjadi sejak individu memasuki pubertas dan selanjutnya. Pada masa ini, individu telah mengalami kematangan organ reproduksinya. Teori kepribadian psikologi analitis Carl Gustav Jung. Kenalkan, nama saya Noni Purwanti dengan NIM 119207053. Saya perwakilan dari kelompok 2, dan di sini saya akan membahas mengenai teori kepribadian psikologi analitis Carl Gustav Jung. Adapun submateri yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada teori kepribadian psikologi Carl Gustav Jung, yang kedua struktur kepribadian, yang ketiga dinamika kepribadian, yang keempat perkembangan kepribadian, dan yang kelima tahap perkembangan kepribadian. Nah, awalnya Jung ini menjadi pengikut Freud, tapi kemudian mengembangkan sendiri teorinya. Adapun perbedaan teori Jung dan Freud yaitu Jung menggabungkan kausalistis dengan teleologis atau pengaruh masa lalu dengan masa depan. Jung menekankan asal-usul kepribadian pada ras. Manusia membawa kecenderungan yang diwariskan leluhurnya. Jung meneliti mitologi, agama, lambang-lambang, upacara kuno, adat istiadat, dan kepercayaan primitif, serta simptom-simptom orang neurotik. Waham penderita psikotik untuk mencari akar perkembangan kepribadian. Dan energi psikis bersifat lebih luas, tak terbatas pada dorongan seks saja. Nah, prinsip-prinsip teori Jung ada 3. Yang pertama, kausalitas atau masa lalu, yang kedua teleologis atau masa depan, yang ketiga sinkronitas atau suatu kejadian yang bersamaan dengan apa yang dipikirkan. Yang selanjutnya teori kepribadian Carl Gustav Jung. Nah, di sini Jung itu tidak memakai istilah kepribadian tetapi memakai istilah psyche. Artinya, kepribadian merupakan keseluruhan dari pemikiran, perasaan, dan perilaku nyata, meliputi yang disadari ataupun yang tidak disadari. Dari kepribadian yang dikemukakan Jung berlandaskan pada asumsi bahwa pikiran mempunyai tingkat kesadaran dan juga ketidaksadaran. Nah, teori ini secara umum menyatakan bahwa fungsi jiwa ada 4, yakni 2 rasional dan 2 lainnya tidak rasional. Pendapat Jung mengenai kepribadian adalah perspektif, artinya bahwa pandangannya mengarah ke depan, yakni ke arah garis perkembangan pribadi di masa yang akan datang, sekaligus juga retrospektif, artinya ia juga memperhatikan masa lalu. Selanjutnya ada struktur kepribadian Jung. Yang pertama ada kesadaran atau conscious, yang kedua ketidaksadaran pribadi atau personal unconscious, yang ketiga ketidaksadaran kolektif atau collective unconscious. Yang pertama ada kesadaran atau unconscious atau disebut juga ego. Nah, ego ini berada pada tingkat conscious. Dari ego lahir perasaan identitas dan kontinuitas seseorang. Ego seseorang adalah gagasan tingkah laku yang umumnya dimiliki dan ditampilkan secara sadar oleh
orang-orang dalam suatu masyarakat. Kesadaran ini mempunyai dua komponen pokok, yaitu sikap jiwa dan fungsi jiwa, yang masing-masing mempunyai peranan penting dalam orientasi manusia dalam dunianya. Sikap jiwa adalah arah energi psikis umum atau libido yang menjelma dalam bentuk orientasi manusia terhadap dunianya. Nah, arah aktivitas energi psikisnya itu dapat keluar ataupun ke dalam diri individu. Begitu juga arah orientasi manusia terhadap dunianya dapat keluar ataupun ke dalam dirinya. Ada dua tipe sikap jiwa, yaitu ekstrovert, yang merupakan sikap yang mengarahkan energi psikis keluar, sehingga seseorang diorientasikan menuju sesuatu yang objektif dan menjauh dari subjektif. Yang kedua ada introvert, yaitu kebalikannya, mengarahkan energi psikis ke dalam, sehingga seseorang diorientasikan menuju sesuatu yang subjektif. Menurut Jung, orang yang introvert dan ekstrovert memiliki perbedaan dalam sikap mereka terhadap dunia, dalam hal rasional dan tidak rasional. Nah, Jung membagi sikap dan fungsi untuk mendeskripsikan tipe-tipe kepribadian manusia yang dijelaskan pada tabel berikut ini. Yang selanjutnya ada fungsi jiwa. Ialah suatu bentuk aktivitas kejiwaan yang secara teori tidak berubah dalam lingkungan yang berbeda-beda. Jung membedakan 4 pokok fungsi jiwa, yaitu pikiran, perasaan, pendirian, dan intuisi. Dalam fungsinya, pikiran dan perasaan bekerja dengan penilaian. Pikiran menilai atas dasar benar dan salah, adapun perasaan menilai atas dasar senang atau tidak senang. Kedua fungsi jiwa yang irasional, yaitu pendirian dan intuisi, tidak memberikan penilaian, melainkan hanya semata-mata pengamatan. Pendirian mendapatkan pengamatan dengan sadar melalui indera, adapun intuisi mendapat pengamatan secara tidak sadar melalui naluri. Nah, contoh fungsi superior. Contohnya memandang Gunung Merapi. Dominan perasaannya di sini adalah kagum, keindahan. Dominan inderanya apa adanya seperti memotret tanpa penafsiran. Pikiran, prinsip-prinsip geologi, dan intuisinya misteri alam atau pengalaman mistik. Yang selanjutnya ada ketidaksadaran pribadi atau personal unconscious. Merupakan daerah terdekat dengan kesadaran, terdiri dari pengalaman sadar yang direpresikan atau ditekan, dilupakan atau diabaikan, juga pengalaman-pengalaman yang terlalu lemah untuk menciptakan kesan sadar. Mirip dengan prasadar dari Freud. Isi alam bawah ketidaksadaran pribadi disebut kompleks, yang isinya yaitu pengelompokan emosi, memori, persepsi, dan harapan menjadi tema tertentu yang kemudian mendasari perilaku individu. Kepribadian dengan kompleks tertentu akan didominasi oleh ide, perasaan, dan persepsi yang dikandung oleh kompleks itu. Misalnya, kompleks ibu atau patologis. Intinya sebagian berasal dari pengalaman-pengalaman ras dengan ibu-ibu, dan sebagian lain berasal dari pengalaman-pengalaman anak dengan ibunya. Ide-ide, perasaan-perasaan, dan ingatan-ingatan yang berhubungan dengan ibu ditarik ke inti tersebut dan membentuk suatu kompleks. Makin kuat tenaga yang keluar dari inti, maka makin banyak pengalaman yang ditarik ke arahnya. Jadi, seseorang yang kepribadiannya didominasi oleh ibunya dikatakan mempunyai kompleks ibu yang sangat kuat. Yang selanjutnya ada ketidaksadaran kolektif atau collective unconscious. Merupakan gudang bekas ingatan yang diwariskan oleh leluhur, yang turun-temurun memberi gambaran mengenai aspek kehidupan manusia dan diyakini sebagai kebenaran dari generasi ke generasi berikutnya. Sifatnya universal dan hampir terbebas dari semua segi pribadi. Nah, collective unconscious terdiri dari beberapa archetype. Yang pertama ada persona, yaitu topeng yang dipakai manusia sebagai respon terhadap tuntutan-tuntutan kebiasaan dan tradisi masyarakat serta terhadap kebutuhan archetype sendiri. Tujuannya untuk menciptakan kesan tertentu pada orang lain, sering menyembunyikan hakikat pribadi sebenarnya, dan sifatnya elastis. Yang selanjutnya ada anima animus. Hakikat manusia adalah biseksual, berperan sebagai gambaran kolektif yang memotivasikan masing-masing jenis untuk tertarik dan memahami lawan jenis. Anima adalah archetype sifat kewanitaan atau feminim yang berada pada laki-laki, sedangkan animus yaitu archetype sifat kelaki-lakian atau maskulin yang berada pada perempuan. Archetype ini dapat menyebabkan masing-masing jenis menunjukkan ciri-ciri lawan jenisnya, dan mereka dapat tertarik pada lawan jenisnya. Yang selanjutnya ada shadow, berisi insting dasar atau primitif, terdiri atas insting-insting hewan yang diwarisi dari evolusinya dari bentuk-bentuk kehidupan yang lebih rendah.
shadow mengakibatkan munculnya perasaan, tindakan yang tidak menyenangkan dan patut dicela masyarakat. Akan tetapi, semua ini bisa disembunyikan dari pandangan publik oleh persona atau direpresikan ke dalam ketidaksadaran pribadi. Yang terakhir ada self, itu titik pusat kepribadian, yang fungsinya bisa mempersatukan sistem kepribadian dan merupakan most important archetype. Self adalah archetype dari semua archetype, karena mampu mendorong semua archetype lain dan menyatukannya di dalam proses realisasi diri. Jung percaya bahwa setiap pribadi memiliki sebuah kecenderungan warisan untuk bergerak menuju pertumbuhan, penyempurnaan, dan perlengkapan yang disebut sebagai archetype diri atau sifat bawaan. Dan selanjutnya ada dinamika kepribadian. Dinamika terjadi karena adanya pembagian energi psikis yang berasal dari pengalaman individual dan menggerakkan berbagai aktivitas seperti berpikir, berkeinginan, dan lain-lain. Dinamika kepribadian ini terbagi menjadi dua, yaitu kausalitas dan teleologi, dan yang kedua progresi dan regresi. Yang selanjutnya ada perkembangan kepribadian. Jung membagi tahap-tahap perkembangan kepribadian atas 5 tahap, yaitu masa kanak-kanak yang terdiri dari fase anarkis, fase monarkis, dan fase dualistik. Dalam fase anarkis, mempunyai ciri-ciri kesadaran yang khas dan sporadik. Yang kedua ada fase monarkis, memiliki ciri-ciri perkembangan ego dan mulainya pikiran verbal dan logika. Pada tahap ini, anak memandang dirinya sebagai secara objektif, sehingga sering secara tidak sadar mereka menganggap dirinya itu sebagai orang ketiga. Yang selanjutnya ada fase dualistik. Nah, tahap ini ditandai dengan pembagian ego menjadi dua, yaitu subjektif dan objektif. Pada tahap ini, kesadaran terus berkembang, dan anak mulai memandang dirinya sebagai orang pertama dan menyadari eksistensinya sebagai individu yang terpisah. Yang selanjutnya ada masa muda. Jung berpendapat bahwa masa muda merupakan sebuah periode di mana seseorang seharusnya meningkatkan aktivitas, mengalami kematangan seksual, dan dapat menempatkan diri di lingkungannya. Kesulitan pada fase ini adalah dalam mengurangi kecenderungan alamiah untuk mengandalkan kesadaran sempit kanak-kanak agar terhindar dari masalah yang terus mengganggu seumur hidup. Terkadang, seseorang dalam periode ini mengalami keadaan di mana ia merasa bahwa ia ingin kembali ke masa lalu saat masalah tidak datang menghampirinya. Ini juga disebut sebagai prinsip konservatif. Yang selanjutnya ada parubaya. Jung mengatakan bahwa periode parubaya adalah seseorang yang berumur sekitar 35 sampai 40 tahun. Jika orang parubaya mempertahankan moral dan nilai sosial hidup mereka yang sebelumnya, maka ia akan kesulitan dalam mempertahankan daya tarik fisik dan ketangkasan mereka. Orang yang menjalani masa muda tanpa nilai kanak-kanak ataupun nilai masa muda akan siap menghadapi dan mengembangkan kehidupan pada masa parubaya. Yang selanjutnya ada usia senja. Pada tahap ini manusia mengalami penyusutan kesadaran. Mereka cenderung merasa takut akan kematian. Pada tahap ini menggunakan interpretasi mimpi yang biasanya dipenuhi dengan simbol kelahiran kembali seperti perjalanan panjang masa-masa hidupnya. Yang selanjutnya ada realisasi diri. Realisasi diri adalah proses untuk menjadi seorang individu atau pribadi seutuhnya. Orang yang telah melalui proses menjadi diri sendiri berarti sudah mencapai realisasi diri, mengurangi persona, mengetahui anima dan animusnya, serta mampu menyeimbangkan introversi dan ekstroversi. Proses ini tidak akan bisa sempurna apabila seseorang masih mengedepankan ego yang dominan terhadap kepribadiannya. Orang yang berhasil sampai pada tahap ini sudah bisa menyeimbangkan semua aspek kepribadian dalam dirinya, sanggup mengembangkan dunia eksternal maupun internalnya. Yang selanjutnya ada tahap perkembangan kepribadian. Nah, Jung membagi tahap perkembangan kepribadian dalam 4 tahap, yaitu ada childhood, yang terdiri dari tahap anarkis, tahap monarkis, dan fase dualistik. Tahap anarkis dicirikan oleh kesadaran yang kacau dan sporadis. Tahap monarkis ditandai dengan perkembangan ego dan mulainya pikiran verbal dan logika. Pada fase dualistik, tahap ini ditandai dengan pembagian ego menjadi 2, yaitu objektif dan subjektif. Yang selanjutnya ada youth dan young adulthood, yaitu pada tahap ini menekankan akan adaptasi terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Tahap ini ditandai oleh meningkatnya kegiatan, matangnya seksual, tumbuh kembangnya kesadaran dan pemahaman bahwa era bebas masalah dari kehidupan anak-anak sudah hilang.
Yang selanjutnya ada middle age atau usia pertengahan. Tahap ini dimulai antara usia 35 atau 40 tahun. Pada usia pertengahan muncul kebutuhan nilai spiritual, yaitu kebutuhan yang selalu menjadi bagian dari jiwa, tetapi pada masa muda dikesampingkan karena pada usia itu orang lebih tertarik pada nilai materialistik. Yang selanjutnya ada old age. Di fase ini dianalogikan dengan matahari menjuru sunset atau tenggelam. Tahapan ini dilukiskan bahwa orang akan mengalami penyusutan kesadaran dan mereka akan mengalami rasa takut terhadap kematian. Banyak di antara mereka yang mengalami kesengsaraan karena berorientasi pada masa lalu dan menjalani hidup tanpa tujuan. Teori kepribadian Erik Erikson. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatir. Dari kelompok 2, saya akan menjelaskan teori kepribadian menurut Erik Erikson. Nah, teori kepribadian yang dikemukakan oleh Erikson ini menyatakan bahwa adanya tahap-tahap perkembangan psikososial yang pada umumnya dihadapkan dengan konflik sosial, di mana konflik ini akan mempengaruhi perkembangan kepribadian setiap individu. Nah, Erikson membagi struktur kepribadian ini menjadi 3, yaitu ego kreatif. Nah, dalam hal ini, Erikson menyatakan bahwa ego kita adalah kekuatan positif yang menciptakan jati diri. Erikson menyampaikan bahwa ego yang sempurna memiliki 3 dimensi, yaitu faktualisasi, universalitas, dan aktualitas. Nah, menurut Erikson, ego atau aspek psikologis adalah struktur kepribadian manusia yang relatif otonom, berkembang secara sosial dan adaptif sehingga mendorong perkembangan manusia. Nah, dalam hal ini Erikson menemukan 3 aspek yang saling berhubungan, yaitu ego tubuh, mengenai suatu pengalaman individu terkait dengan tubuh atau fisiknya sendiri, ego ideal mengenai konsep diri yang sempurna, dan ego identitas mengenai peran sosial pada lingkungan tertentu. Nah, yang kedua, ego otonomi fungsional. Ego otonomi fungsional adalah ego yang berfokus pada penyesuaian ego terhadap realita. Sebagai contoh, hubungan seorang bayi dan ibunya. Ketika bayi lapar, ia akan mengantisipasi interaksi dengan basic trust atau kepercayaan dasar dengan memberitahukan ibunya bahwa ia lapar dengan cara menangis. Nah, yang ketiga ada pengaruh masyarakat. Erikson memandang kepribadian dipengaruhi oleh faktor sosial dan historikal. Anak yang diasuh dalam budaya masyarakat berbeda cenderung akan membentuk kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan budayanya sendiri. Nah, terdapat 8 tahapan psikososial menurut Erik Erikson. Yang pertama, tahap 1, usia baru lahir sampai 2 tahun. Kekuatan yang perlu ditumbuhkan yaitu harapan. Tahap 2, usia 2 sampai 3 tahun. Kekuatan yang perlu ditumbuhkan yaitu keinginan atau kehendak. Tahap 3, nah pada tahap ini anak mulai menemukan rasa inisiatif dan rasa bersalah. Nah, pada tahap 4, usia 6 sampai 12 tahun, hal yang harus didorong dalam tahap ini yaitu kompetensi atau terbentuknya berbagai keterampilan. Tahap 5, usia 12 sampai 20 tahun, yaitu tahap atau proses pencarian jati diri. Tahap 6, usia 20 sampai 40 tahun. Nah, pada tahap ini agen sosial yang diperlukan yaitu pasangan atau kekasih, suami atau istri. Nah, tahap 7, konflik utama pada tahap ini yaitu generativitas versus stagnansi, sehingga kekuatan dasar yang penting untuk ditumbuhkan pada tahap ini yaitu kepedulian. Nah, dan tahap yang terakhir yaitu tahap 8, usia 65 tahun sampai tahun kematian. Konflik utama pada tahap ini ialah integritas ego versus keputusasaan dengan kekuatan utama yang perlu dibentuk ialah pemunculan hikmat atau kebijaksanaan. Fungsi pengalaman hidup terutama yang bersifat sosial dan memberi makna tentang kehidupan. Kesimpulannya, Nah, itulah telah disampaikan atau telah dipaparkan beberapa teori psikodinamika oleh ketiga tokoh di atas. Nah, untuk lebih simpulnya, yang pertama teori analisis oleh psikoanalisis tentunya oleh Sigmund Freud, di mana menurutnya bahwa subjek kajian dari teori ini adalah psikologi manusia yang di dalamnya
tapi lebih kepada pikiran. Nah, kepribadian menurut Kak Pusat Jung tersebut yaitu bahwa sebuah kepribadian berasal dari pemikiran dan tindakan secara nyata. Kemudian yang ketiga, teori kepribadian menurut Erik Erikson, di mana menurutnya kepribadian berawal dari perilaku secara biologis, kemudian dilakukan dalam tindakan sosial. Maka menurutnya dikenal psikososial. Nah, kita sebagai calon guru tentu bertanya-tanya, kenapa teori psikodinamik ini yang umumnya dikaji atau dipelajari oleh Fakultas Psikologi, tapi kita perlu mengkaji ataupun mempelajari tentang ini. Nah, hal ini dikarenakan karena di dunia kerjanya nanti kita seorang guru akan berhadapan dengan berbagai siswa atau siswa-siswa dengan berbagai karakteristik dan kepribadian yang berbeda-beda. Nah, untuk itu di dalam dunia pendidikan juga kita sebagai guru tugasnya bukan hanya sekadar transfer ilmu pengetahuan saja, tapi kita juga harus memberikan sebuah penilaian kepada siswa tersebut. Nah, di mana supaya penilaian kita bersifat objektif dan tidak subjektif, maka perlu kiranya kita memahami teori kepribadian ini. Nah, sehingga kita setelah kita memahami bagaimana karakteristik siswa, kita akan memberikan penilaian secara bijak kepada siswa tersebut, sehingga siswa akan merasa puas dengan penilaian yang kita beri. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, yang bisa kelompok kami sampaikan mengenai teori psikodinamika. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa mencari informasi lebih detailnya lagi dari berbagai informasi yang tersedia mengenai materi psikodinamika ini. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya bagi kami sebagai materi dan umumnya bagi teman-teman dan siapapun yang menonton video ini. Untuk selanjutnya, untuk sesi tanya jawab bisa dilakukan di platform yang disediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.